Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampuh Ibu Arini Rufaida serta kawan-kawan semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok 2 yang beranggotakan Pipit Sahrani, Tiara Putri, Klianta Nisma Rafitri, Reza Fahlevi, Yusuf Sudiarto, Khulafa'u Maulana, Ataya Safikoh, Akmal Fauzan, dan Dias Akrom. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Tiara. Pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 13 yang berbunyi, perkawinan dapat dicegah apabila ada dua pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat material, yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Dua, syarat administratif, yaitu syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Perkawinan dapat dicegah apabila 1. Salah seorang ataupun kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Pencegahan ini tidak termasuk bagi suami yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligami. 2. Seorang bekas istri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu atau iddah baginya. 3. Mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, kecuali telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Tahapan yang ditempuh bagi pihak-pihak akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama. Selama pencegahan belum dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 20 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pencegahan perkawinan secara otomatis dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan. Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Yang selanjutnya adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ialah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dasar hukum pembatalan perkawinan ialah Quran Surah An-Nisa ayat 22-23. Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, bila rukunnya yang tidak terpenuhi, berarti pernikahannya tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22, 24, 26, dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71. Pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya perkawinan. Kedua unsur itu adalah syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah suatu yang ada dalam perkawinan. Hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah atau batal demi hukum. Syarat sah nikah adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sah atau tidak sah yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. Rukun dan syarat perkawinan menurut kebanyakan para ulama diantaranya sebagai berikut. A. Akad yang mencakup ijab dan qabul antara wanita dan laki-laki. B. Kedua belah pihak sudah baligh dan berakal. C. Saksi minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Pada pasal 74 ayat 1 KHI menentukan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan para pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius, sengketa, sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya dengan cara gugatan penceraian, yang diatur secara terperinci dari pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975. Beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal. 1. Nikah syikar. 2. Nikah mut'ah, nikah kontrak. 3. Nikah muhrim sedang dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh. 4. Nikah 2 orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan dengan 2 orang wali yang berjauhan tempat. 5. Nikah wanita yang sedang beriddah. 6. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. 7. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Yang berhak membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 73 kompilasi hukum Islam, yaitu A. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri. B. Suami istri. C.
Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang-undang. D. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. C. Perjanjian perkawinan. Pengertian perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perjanjian perkawinan diantaranya yaitu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian tidak sah dan tidak perlu diikuti. Sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yaitu yang pertama taklik talak, yang kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai perjanjian perkawinan, kompilasi hukum Islam memperinci sebagai berikut. Pada pasal 46, berisi 1. Isi toklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam toklik talak betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya sungguh-sungguh talak jatuh, maka istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. 3. Perjanjian toklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, tetapi sekali toklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada pasal 47 ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ayat 3, ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pada pasal 48, yang nomor 1 adalah apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perdagangan tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang kedua adalah apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama dengan kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga. Pada pasal 49 ayat 1 berbunyi, perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dan ayat kedua yang berbunyi tidak mengurangi ketentuan pada ayat 1. Terdapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya sebatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan ataupun sebaliknya. Pada pasal 50, perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan terhadap pegawai pencatat nikah. 2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. 3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru melihat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. 4. Apabila dalam tempo 6 bulan pun tidak dilakukan yang tersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada hak ketiga. 5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh melakukan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pada pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pada pasal 52, pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu. D. Kawin hamil. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut. 1. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berbeda pendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur dengan suami istri dengan ketentuan bila sebab itu menghampirinya dan kemudian baru ia mengawininya. Larangan kawin. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Dan yang disepakati ada 3, yaitu nasab atau keturunan, 2. Pembesanan karena pertalian kerabat, 3. Persesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada 2, yaitu zina dan li'an. Kesimpulan,
dari larangan perkawinan dalam fikih serta relevansi dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya. Larangan perkawinan mencakup halangan abadi takbid, yaitu tidak dapat dinikahi selamanya dikarenakan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara ghairu ta'bid adalah orang yang haram dikawini untuk masa tertentu, seperti halangan bilangan, mengumpulkan kehambaan, kafir, ihram, idah, perceraian 3 kali, dan peristrian. Pada prinsipnya, peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI merupakan legislasi hukum Islam. Pada prinsipnya, seluruh pasal dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang menyangkut tentang larangan perkawinan relevan dengan apa yang diutarakan dalam fikih, namun terdapat larangan perkawinan yang tidak terlegislasikan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, seperti larangan perkawinan dengan hamba. Sedangkan pasal yang kontroversial yaitu pasal 40 huruf C KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam, sebagaimana dalam fikih, yaitu mereka yang tidak beragama Islam dalam arti musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi, dan ahli kitab. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.